digeledah merupakan mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Yang penasaran langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, dimulai Mas. Apakah benar ya dalam penggeledahan? Ya, ayo. Ya, apakah benar yang rumah dilakukan penggeledahan adalah rumah RK? Ya, informasi tambahan yang bisa saya sampaikan adalah salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ya, kalau untuk siapanya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Pejabat di Pemprov Jawa Barat. Infonya seperti itu. Nah, itu apakah masih berlangsung atau memang sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kira-kira apakah langsung bisa disampaikan apa hasil penggeledahan? Oh, belum. Nanti kita akan update lagi apabila seluruh informasi sudah didapatkan oleh. Inisial Mas, inisial. Nanti akan di-share ya. Tapi clue-nya adalah mantan Gubernur ya. Mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Kepala daerah ya, mantan kepala daerah. Setingkat kepala daerah. Jadi sebelum Dedi ya. Ya. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK. Ini bukan clickbait teman-teman, tapi beneran kejadian di Bandung. KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Jadi KPK itu sebenarnya lagi mendalami kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Nah, sampai di mana Senin kemarin tim penyidik langsung turun ke Bandung buat ngumpulin bukti. Dan di mana dua pimpinan KPK udah juga konfirm nih kalau penggeledahan ini memang ada hubungannya sama perkara BJB. Yang bikin makin penasaran teman-teman, sebenarnya udah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, tapi KPK kabarnya masih merahasiakan identitasnya. Kata pihak KPK sih keputusan buat ngumumin tersangka itu ada di tangan penyidik. Nah, kira-kira kasus ini bakal berujung kemana teman-teman? Apakah RK bakal terseret atau cuma jadi saksi aja? Coba saya mendapatkan komen dan kita tunggu kabar terbarunya ya teman-teman. Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto gugur. Putusan ini disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyatakan sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan suap ini tak bisa dilanjutkan. Hakim pra-peradilan mempertimbangkan tentang pokok perkara dugaan kasus suap dan perintangan yang menjerat Hasto telah sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bahkan majelis hakim yang menangani perkara Hasto telah ditetapkan termaksud jadwal sidang perdana yang rencananya digelar pada tanggal 14 Maret 2025 mendatang. KPK telah melimpahkan berkas perkara Hasto ke pengadilan. Hasto akan menjalani sidang perdananya pada 14 Maret 2025. Diketahui pra-peradilan ini merupakan yang kedua diajukan oleh Hasto agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Dia diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan mengondisikan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR melalui PAW. Selain kasus suap, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada KPK ya, yang sudah dengan itikat buruknya dibenarkan oleh pengadilan. Mudah-mudahan ini tidak kena pada mereka pimpinan-pimpinan KPK itu nanti. Saya kira saat Pak Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dibegitukan, siap-siap kita semua dibegitukan. Karena nggak mau diuji, makanya dipercepat, dilimpahkan ke pengadilan. Apa begini caranya? Itu yang penegakan hukum yang benar apa? Saat Pak Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dibegitukan, siap-siap kita semua dibegitukan. Siap
selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang, apalagi mau dikembang-kembangkan. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa? Kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah, itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Hasto ini sudah selesai dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Apa yang Kakak Anies rasakan bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi dan yang lebih krusial lagi pelakunya adalah presiden pada saat itu. Nah, sampai detik ini Anies sendiri belum diperiksa terkait Formula E. Tanggapan Dewan sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, saya mengimbau kepada KPK untuk transparan dan akuntabel pemeriksaan Formula E ini. Ya, Oh gitu, ada yang mau disampaikan lain? Yang jelas 560M itu adalah APBD, apalagi yang istilahnya B2B, bisnis B2B itu kan nggak boleh pakai APBD, Pak. Jadi gerakan itu nggak boleh pakai APBD dan dia harus melaksanakan mencari sponsor dari luar. Dan sekarang dilaksanakan, kenapa sih, ada apa sih kok dipaksakan, padahal 2019 itu belum ada terjadi apa-apa pandemi COVID ya. Saya pikir ini terobosan dia, saya mengesahkan adanya Formula E. Tapi tahun 2020 kan ada terjadi masalah besar, itu pandemi COVID gitu. Tapi dengan situasi kita sedang kekurangan pendapatan, ini memaksakan bahwa Formula E ini harus berjalan sampai hari ini. Itu aja. Terkait dengan semacam target karena sudah memberikan komitmen fee sehingga sebetulnya kalau dia bisa bicara dengan panitia FIA atau FIO-nya itu ngomong, saya rasa nggak ada masalah ya. Oke. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat Anies tuh. Mas Anies baru dari tahun 2017 jadi posisi itu pun oposisi sebagai gubernur DKI jabatan dia. Begitu selesai jadi menteri cari jabatan lagi kan, ikut pemilihan lagi. Maksud saya jangan kemudian dengan mudah merendahkan orang. Ini sama kayak nggak jadi Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi. Pak Prabowo lebih lama jadi oposisi dibandingkan dia. Justru Pak Prabowo kemarin bergabung ke dalam pemerintahan itu menyelamatkan bangsa. Mau suka nggak suka menyelamatkan bangsa. Kalau saya ya berapa kali ngomong dengan Pak Prabowo ya, saya sadar betul Pak Prabowo nggak bisa nyerang orang. Mengklarifikasi bisa, meluruskan bisa, tapi disuruh nyerang balik agak susah. Jadi kalau saya nih, kalau diserang saya balikin tuh pasti. Sama kayak ketika Pak Prabowo diserang, apa perasaan Bapak ketika ini maju melalui proses yang melanggar etika. Kalau saya nih, Mas Anies yakin mau ngomong etika sama saya, yakin mau ngomong etika sama saya, sama beberapa surat yang Mas Anies tanda tangani. Ini benar fakta. Suratnya benar. Iya, bahwa ada surat yang ditandatangani, misalnya bahwa soal ini tidak akan maju selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Mesti ngomong etika sama Pak Prabowo. Saya nggak enak ngomongin satu lagi, tapi ngomong etika. Oh, ada dua suratnya. Kalau mau ngomong etika sama Pak Prabowo itu kan pikir-pikir juga dulu. Pak Prabowo dalam hati ini orang mau ngomong etika sama saya. Cuman mungkin sampai di mulutnya nggak jadi keluar. Karena nggak terbiasa untuk menyerang sesuatu yang sifatnya pribadi. Bahkan yang paling jauh yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu juga konteksnya. Konteksnya itu membela Pak Jokowi, bukan buat menjudutkan Mas Anies. Ketika Pak Prabowo bilang, Mas Anies, kalau pemerintah ini otoriter, Anda nggak jadi gubernur waktu itu. Anda datang ke rumah saya dukung Anda, kita dua-dua oposisi waktu itu, Anda terpilih jadi gubernur. Kalau pemerintah ini otoriter nggak terpilih jadi gubernur Anda waktu itu. Artinya ruang demokrasi dibuka kan. Pak Prabowo mau ngomong itu, tapi bukan membela dirinya, bukan juga mau menyudutkan Mas Anies. Tapi menyerang nggak bisa dia memang. Coba lihat pertanyaannya Pak Prabowo terhadap Mas Anies soal pekerjaan. Mas Anies gubernur DKI punya anggaran segini, polusinya paling tinggi, apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Menyerang? Ya, policy. Ya. Policy. Mas Ganjar pun juga soal. Mas Ganjar juga policy. Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi debat. Tentara nggak mungkin debat dia. Ya, Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi bersilat lidah.
Pak Prabowo tidak dididik dalam tradisi mengglorifikasi fakta yang misalnya 3 cm jadi 3 meter ya. Mengglorifikasi hal yang 10 jadi 100 itu. Nggak terdidik dengan dia bicara apa adanya aja. Apa yang bisa, apa yang masuk akal. Jadi nggak mungkin juga dia akan dengan percaya diri langsung bilang, oh pokoknya nggak bisa, ini kita bisa cari kuburannya, bisa bikin pengadilannya. Orang presiden-presiden sebelumnya belum berhasil. Karena harus ngukur-ngukur juga. Apa yang menyebabkan presiden-presiden sebelumnya nggak berhasil bikin itu, misalnya begitu. Jadi banyak hal. Jadi menurut saya kalau debat semalam itu sebagai sebuah entertainment untuk publik bagus. Mereka saling menggali dan segala macam. Tapi perbedaan karakter di antara mereka bertiga sangat terlihat. Pak Prabowo dari awal nggak ada niat menyerang. Memang nggak ada niat menyerang. Walaupun sebenarnya debat kalau kita mau ini di negara luar semua akan saling serang soal apapun. Tapi secara karakter dia memang bukan tipikal striker seperti itu. Sejak diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan, kami sudah melaksanakan sejak bulan Februari tanggal 10. Sebelumnya juga kita sudah mulai dengan screening untuk semua masyarakat. Dan informasi screening CKD kita sampaikan selain dengan media sosial, kita sampaikan di tiap kelurahan. Setiap ada pertemuan rutin, kita berikan edukasi untuk screening kesehatan ketika kita ulang tahun dengan melakukan cek kesehatan. Siapa yang periksa? Kamu dulu aja, Kami berharap screening kesehatan ini memang untuk menekan jumlah kunjungan yang memang tiba-tiba sudah kompleks ya. Jadi sedini mungkin kita bisa memberikan intervensi atau terapi kepada pasien yang memang sudah terdiagnosa. Tapi kita harus mulai batasi. Iya, lagi periksa demam Pak. Karena udah periksa lab sih maksudnya. Ya udah seneng sih, mudah-mudahan aja benar turun ya daerah. Biar ini biar bermanfaat kan buat ini, buat anak-anak sama istri ya kan. Kalau menurut saya dari Presiden Prabowo buat ojol dapat THR itu bagus ya. Tapi semua kembali ke aplikator. Aplikator itu mau nggak memberi kita. Pasalnya kita ini hanya mitra. Jadi ya alhamdulillah banget kalau emang presidennya bisa memberikan itu. Wah, kalau dapat THR untuk ojol mah, dukungan seperti itu mah baik banget bang. Dapat duit tuh ketika narik, kalau nggak narik ya nggak dapat duit. Apalagi kalau THR, tunjangan hari tua atau apa, wah kosong kita. Ya sedikit seneng aja, udah gitu kan ada manfaatnya juga. Ya. Pakai buat ini aja dah. Buat ini apa beli daging apa ya kan? Buat beli lontong apa ya kan? Lebaran benar. Buat jalan-jalan kalau yang gede dikasih duitnya gede mah buat jalan-jalan bisa tuh. Ya mudah-mudahan Prabowo kasih gede kan. Keperluan keluarga juga sih. Kita beli ketupat atau beli kebutuhan rumah tangga itu aja. Ya sebelum lebaran kalau bisa sih. Sesudah lebaran juga nggak apa-apa kan jalan-jalan kadang-kadang sesudah lebaran. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama lebaran nih, udah lebaran terus lama gitu. Nah, kalau bisa sih disesuaikan aja sama pekerja-pekerja yang lain lah gitu. Kalau bisa ya sebelum lebaran nanti bisa digunain. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Nah itu tadi videonya teman-teman yang barusan kita saksikan ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.